kalau bunyi ceklak-ceklok di speed 2 ini berasal dari penguncian pada cak dengan pengencang satu tangan, itu harusnya itu akan terus bunyi walaupun di speed 1. Pengencangan satu tangan ini akan aktif di dua mode. Mode variable speed 1 juga berfungsi, mode variable speed 2 juga berfungsi. Speed 2 bunyi, speed 1 harus bunyi. Kalau memang karena pengencangan satu tangan. Di sini terlihat untuk diameter mata bor itu mempunyai maksimal RPM yang berbeda-beda. Guys, kali ini saya kedatangan produk dengan brand Kilat. Kita lihat di officialnya ya, Tokopedia Kilat. Banyak juga nih cordless berharga terjangkau, ada blower, macam-macam, impact driver, kipas angin cordless, impact wrench, gerinda, ada juga measurement ya, alat ukur, rotary hammer, dan ini semuanya cordless. LXT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya kedatangan brand baru ini ya. Kalau di Indonesia kayaknya baru, mereknya Kilat. K-E-E-L-A-T. Bacanya apa ya? Kilat. Thank you Kilat ya. Saya diberi kesempatan untuk mereview salah satu produknya. Dan ini adalah sebuah impact drill atau hammer drill dengan baterai berjenis LXT. Ini baterai favorit Anda semua nih guys ya. LXT. Dan dalam paketnya ini satu koper udah dengan aksesoris ya, aksesoris kayak mata obeng, mata bor, dan lain-lain. 2 baterai, 1 charger. Kalau kita lihat di officialnya, Kilat ID Official Store di Tokopedia ini sangat lengkap ya untuk cordless-cordlessnya. Nih kita lihat ada impact wrench, ada juga measurement ya, alat ukur, kemudian Kilat cordless drill combo. Nih, yang combo. Jadi ini multifungsi, 8 edge in one, ada 8 head yang kita bisa gunakan dengan satu cordless ya. Jadi ini bisa lebih hemat lagi. Ada gerinda, ada impact wrench, impact driver, mesin potong rumput, rotary hammer, kipas angin, circular saw, heat gun cordless juga ada, chainsaw. Lengkap banget guys ya. Ini pastinya 3 in 1, jadi bisa untuk pengeboran tembok beton, kayu besi, dan penyekrupan. Dan produk seperti ini kalau kita lihat di officialnya dijual dengan harga di 799.000. Ini untuk paketan 2 baterai yang akan kita review ini berharga 799. Kemudian kalau satu baterai 699, unit only-nya ini di 590. Kalau saya nggak salah bacanya 590.000. Sudah brushless motor, kemudian LXT 3 in 1. Ini untuk caknya juga cak besi, tetapi diameter maksimalnya ini terlihat ya hanya di 10 mili. Oke, seperti apa performa dari Kilat? Ini tertulisnya 18 sampai 80 Nm. Wah, mantap ya. Susahnya nih. Kita akan langsung untuk mengujinya. Untuk packagingnya, kopernya seperti ini guys. Ya, standar ya, seperti biasa. Ini emboss Kilat. Kita langsung buka aja. Nah, jadi ini isinya. Kita mendapatkan aksesoris, ada kunci sok ya, untuk ukuran yang kecil-kecil, kemudian ada juga mata obeng, ada mata bor besi, mata bor kayu, kemudian fleksibel, yang ini kita bisa gunakan untuk angle-angle yang sulit. Kita mendapatkan 2 buah baterai LXT, 1 charger, dan unit. Jadi seperti itu guys, untuk isi dalamnya. Kita langsung lihat ya. Warnanya ya kayak zaman dulu saya Nagawa ya, seperti ini ya. Di sini tidak ada tertulis berapa ampere ya, ampere hour. Nanti kita akan bongkar saja. Kita akan explore untuk bornya dulu. Brushless motor. Ya, suaranya suara khas brushless ya, produk-produk China. Modelnya pesek seperti ini ya, compact. Caknya pengencangan satu tangan. Pada speed L maupun high itu bisa mengunci sempurna. Jadi nggak ngelos. Kemudian ada 3 fitur, ini 3 in 1. Mode screw dengan pengaturan torsi dari 1 sampai dengan 23. Kemudian mode drilling dan mode hammer. Ini perpindahan speed 1, speed 2 juga enak nih guys ya, nggak ada masalah. Nggak nyangkut-nyangkut. Kemudian build quality-nya seperti ini guys ya. Ya, termasuk rapi. Untuk ukuran di 700 ribuan full set ya, LXT. Untuk
cuttingnya, sambungan-sambungannya sih rapi. Tapi kalau feel-nya itu mengingatkan saya akan produk-produk Nagawa ya, zaman 2 tahun yang lalu. Untuk triggernya cukup responsif. Kemudian low speednya juga lumayan enak ya. Nah, ini adalah spesifikasinya. Tertulis 18 sampai 80 Nm. Dengan ukuran cat maksimal di 10 mili. Tertulis RPM 1 330 RPM, speed 2 1350 RPM. Kita akan langsung saja untuk mengukur RPM-nya. Low speed-nya termasuk rendah, bagus ya, di 128 RPM. Kemudian saya akan maksimalkan variabel speed 1. 422 RPM, jadi di atas spek malahan. 422, kemudian ini adalah speed 2. 1400-an RPM, jadi di atas spek sedikit. Kita akan buka untuk baterainya. Untuk model baterainya seperti ini ya, 18650. Di sini bisa Anda perhatikan, ini memiliki 2 buah MOSFET ya. Dan ini BMS-nya BMS standar ya, seperti halnya produk Mendang Mending atau entry level. Kemudian di sini tertulis untuk baterainya ini kapasitas di 1500 mAh. Untuk berat adalah di 1,1 kilo. Standar ya untuk berat sebuah bor brushless berukuran kompak seperti ini. Guys, kita langsung mulai ya. Yang pertama untuk penyekrupan. Ini ada skrup 4 cm. Kemudian ini ada media onboard ya, atau PVC board, atau banyak juga multiplex yang mirip-mirip seperti ini ya. Untuk tingkat kerasannya kita akan coba. Oke, nggak ada masalah ya, mudah untuk dikontrol. Aman, terkendali, mantap. Kemudian saya akan lepas. Saya akan lanjutkan. Ini balok meranti, kayu meranti. Kita akan coba, masih menggunakan skrup yang sama di 4 cm. Aman guys. Selanjutnya saya naikkan. Ini skrup dengan panjang di 8 cm. Masih menggunakan variabel speed 1. Mulai set guys. Semuanya nggak ada masalah ya, lancar. Anda bisa gunakan speed 2. Supaya lebih cepat tuh ya. Selanjutnya ini media kanal seba jaringan. Kita menggunakan variabel speed 2 atau high dan mode drilling. Lancar, nggak ada masalah. Ya, lancar seperti ini. Kemudian kita akan lepas. Kemudian bunyi ceklok-ceklok pada speed 2 ya. Ini wajar. Semua bor seperti itu. Tidak hanya pada pengencangan cak yang 1 tangan, karena yang 2 tangan juga seperti itu. Karena sebenarnya masalahnya bukan
masalah ada komponen gear untuk pengencangan satu tangan, itu menurut saya guys ya, Anda boleh berpendapat berbeda, silakan aja. Bunyi ini berasal bukan dari pengencangan satu tangan, ya, gear pengencangan satu tangan, atau bukan pada karena kalau kita lihat bor-bor premium itu ya, ada namanya gear untuk anti kickback. Ya. Oh itu karena ada anti kickback sehingga ada bunyi celok-celok, juga bukan. Ini semua disebabkan karena yang pertama adalah torsi. Torsi maupun RPM dari bor-bor yang model seperti ini ke atas ya, itu mempunyai torsi yang besar, RPM-nya tinggi. Sehingga susunan gearbox ya, gearbox pada saat kita melepas trigger secara tiba-tiba, ya tiba-tiba itu akan saling bersinggungan, dan itu normal, wajar. Harus ada spelling ya di dalam gearbox itu. Karena kalau nggak ada spellingnya untuk planetary gear ya, gigi-gigi yang ada di gearbox ini, itu akan cepat panas. Satu itu, kedua akan berat putarannya, sehingga dibuatlah ada spelling ya, dibuat agak oblak di dalam sini, sehingga pada saat motor berhenti mendadak itu saling bersinggungan, ceklok ceklok ya. Tetapi kalau kita menggunakan speed 1 atau low RPM, bunyi itu akan hilang. Kalau bunyi ceklak-ceklok di speed 2 ini berasal dari penguncian pada cak dengan pengencang satu tangan, itu harusnya itu akan terus bunyi walaupun di speed 1. Speed 1 harus bunyi, speed 2 bunyi, speed 1 harus bunyi. Kalau memang karena pengencangan satu tangan. Pengencangan satu tangan ini akan aktif di dua mode. Mode variable speed 1 juga berfungsi, mode variable speed 2 juga berfungsi. Jadi Anda nggak usah bingung, nggak usah risau, nggak usah galau. Bor yang Anda beli tidak masalah. Speed 2 pasti akan selalu bunyi, baik bor yang seharga termurah ya, bor-bor berharga generik ataupun bor-bor kelas premium, itu akan bunyi. Itu tadi karena torsi yang besar, karena RPM yang tinggi. Ya, tapi ini adalah kesimpulan subjektif saya. Kalau Anda punya pemikiran lain, ya silakan. Ya silakan. Saya hanya sedikit untuk meluruskan bahwa bunyi ini bukan berasal dari pengencangan cak yang satu tangan. Karena logika berpikir saya, kalau itu dari pengencangan satu tangan, seharusnya di speed 1 tetap berbunyi. Ini enggak speed 1. Speed 2 bunyi. Dan ini sangat wajar, bor Anda tidak rusak. Nggak usah dikembalikan ke penjualnya ya. Udah, yang penting Anda berkarya, Anda bekerja, gunakan bor semaksimal mungkin sehingga cepat balik modal guys ya. Oke, just. Ini adalah kanal U 5 cm. Saya akan bor. Ini menggunakan diameter 5 mili atau setengah senti. Anda boleh menggunakan speed 2 ya, atau RPM di atas 1000 boleh untuk bor besi, selama ukuran dari mata bornya di bawah 6 mili. Sehingga kita nggak usah menekan yang terlalu besar, yang terlalu kuat gitu. Tetapi untuk mata bor di atas 6 mili, sebaiknya gunakan speed 1. Yang pertama, supaya mata bornya juga nggak cepat tumpul. Atau mesinnya juga nggak terlalu berat ya. Untuk yang di atas 6 mili. Kalau 6 mili ke bawah, gunakan speed 2 atau high RPM pada bor listrik, nggak masalah. Loh bang, kan sama-sama bor besi itu kan harus RPM rendah. Begini, bagaimana mungkin kita mau menekan sekeras-kerasnya ukuran mata bor 6 mili ke bawah? Itu ditekan bakal patah itu mata bor. Ya, karena kan yang nekan bukan bor duduk, yang nekan badan tangan manusia. Pasti akan ada geolanya, pasti akan ada gerakannya, pasti akan tidak stabil. Beda kalau yang nekan bor duduk atau bench drill. Tapi di atas 6 mili, silahkan Anda gunakan speed 1, ya, speed 1 torsinya gede, sehingga Anda tekan sekeras-kerasnya itu nggak akan ada masalah. Itu kesimpulan saya. Dasarnya apa? Bor sendiri, ya, dalam membuat mata bor ini ada namanya speknya. Di sini terlihat ya, bahwa untuk diameter mata bor itu mempunyai maksimal RPM yang berbeda-beda. Anda bisa lihat, diameter 2 mili. 2 mili boleh digeber maksimal 4500 RPM, boleh, ya. Makanya dulu sahabat saya, Om Charles, ya, Mas Charles, subscriber abang-abangan juga, dia memodifikasi Milwaukee-nya sampai dengan di 7000 RPM atau berapa, atau 4000 RPM, saya lupa. Katanya supaya kalau ngebor besi diameter kecil, kita lebih cepat, nggak usah menekan yang terlalu keras juga. Anda lihat, semakin ke bawah ya, jadi semakin tinggi diameter dari mata bornya, RPM-nya semakin turun. Di sini, bor 6 mili boleh melakukan pengeboran maksimal di 1500 RPM. 1500 RPM itu artinya kalau pada bor cordless itu di speed 2. Speed 2 biasanya kan 1300 RPM ke atas ya.
Jadi kalau 5 mili sampai 2000 rpm boleh. Kalau bor-bor premium itu kan speed 2-nya di 2000 ya. 2000 rpm. Bor kelas menengah di 2000 rpm speed 2. Nah, itu 5 mili boleh di 2000 speed 2. Nah, semakin besar mata bornya, nah, silahkan Anda turunkan RPM-nya. Kalau bor cordless turunkan ke speed 1. Kalau pada bor listrik gunakan limiter. Ada limiternya ya kalau bor listrik, atau Anda sistemnya dikocok aja triggernya. Itu akan menghasilkan RPM yang rendah. Ya, jadi saya menggunakan dasar ini guys ya. Secara logika berpikirnya adalah nggak mungkin kita melakukan penekanan yang keras pada mata bor ukuran kecil, 2 mili, 3 mili, 4 mili, 5 mili. Bakal patah. Sekuat apapun mata bornya. Oke, saya menggunakan variabel speed 2 atau high RPM. Mantap guys. Satu lagi ya. Cus. Wih, mantap guys. Nggak ada masalah. Saya naikkan lagi 16 mili. Satu step lagi 19 mili. Wow, ini masih speed 2 ya. Naik 22 mili. Wow, 25 mili atau 1 in, speed 2. Jos banget guys. Lagi. 1, 2, 3. Saya arahnya mau saya rubah guys ya, ke bawah. Agak susah juga nih dorongnya. Mati sebentar nih, tadi saya tekan sekeras-kerasnya ya. Nah, ini mati. Ya, habis guys ya baterainya, maklum 1,5 Ah. Kita hajar lagi guys ya. Nah, akhirnya tembus. Kita akan ukur suhunya. Untuk brushless motor 55 derajat, 53, 51, 57, ke kiri, 55, terus ke kiri, gearbox 51, 48. Ini gearbox plastik guys ya. Plastik ini hanya berwarna silver, tetapi ini sebenarnya plastik. 47, 49, grip, 48, 46, terus ke bawah 43. Ya, ini di sini modulnya 38. Kemudian ini baterai yang tadi yang kehabisan ya di 48. 40. Ini baterai baru.
Oke, not bad ya, lumayan untuk sebuah power tool seharga di 700 ribuan. Bisa ngehajar seperti ini, balok. Ya, ini kan pekerjaan yang berat ya. Kalau penggunaan seperti ini kan mungkin hanya dinabol, piser, ya, ngebor-ngebor yang pendek-pendek. Hanya ini karena pengujian saya siksa aja sampai habis. Oke guys, tadi kita udah sama-sama lihat ya performa dari kilat 3-in-1 impact drill, drilling, dan screw. Dengan build quality yang seperti ini, seperti unboxing tadi saya udah jelaskan semuanya, ada rubber grip, kemudian reversible, baterainya LXT, caknya besi 10 mili, kemudian untuk ini juga nggak nyangkut-nyangkut sih guys ya. Kalau kita lihat material plastiknya ya termasuk rapi, tapi ya kalau model stiker seperti ini ya, mengingatkan saya akan sebuah brand Nagawa yang 2 tahun banyak saya review. Kira-kira di kelas itu menurut saya, tapi ini paketan lengkap ya di 799 brushless motor. Tenaga memang lumayan guys ya, untuk tenaga kalau kita lihat dengan bodi yang sekecil ini termasuk performanya baik ya. Performa, kalau kita lihat di officialnya tulisannya sih bergaransi 1 tahun ya. Mudah-mudahan ini memang bergaransi. Nanti kalau Anda tertarik dengan produk-produk dari Kilat ini, karena ini banyak, untuk cordless-cordlessnya silahkan Anda kunjungi Kilat Official Store di Tokopedia. Mantap ini. Kita semakin banyak ya dibanjiri oleh merek-merek dengan harga yang terjangkau. Oke guys, jadi sekian video pengujian, video review dari Kilat 3-in-1 cordless drill LXT. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Om Ayi, Abang Channel.